Berasal dari Desa Kasimpar. Ya pemirsa, malam ini proses pencarian dari korban longsor di Pekalongan dihentikan sementara. Faktor cuaca pemirsa menjadi salah satu pertimbangan tim SAR yang menghentikan proses pencarian korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi posko pencarian di sana, kita sudah terhubung dengan jurnalis Berita 1. Di sana sudah ada Ricky Harahap dan juga juru kamera Indra Bramantyo. Selamat malam Ricky. Ricky, kapan kemudian rencana dari proses pencarian korban ini akan kembali dilanjutkan? Apakah Anda sudah mendapatkan informasi ya, Ricky? Rencananya Ica, besok baru akan kembali dilanjutkan operasi pencarian terhadap 5 korban hilang yang terjadi akibat longsor yang terjadi di Pekalongan. Besok dimulai pada pukul 8 pagi dan diperkirakan akan selesai pada pukul 6 sore, mengingat proses pencarian korban yang terjadi pada kedua yang dilakukan pada hari ini. Jadi masih akan dilanjutkan pada esok hari. Kalau kita melihat bagaimana proses pencarian korban yang dilakukan pada hari ini, tadi sudah selesai pada pukul 6 sore dan ada 4 korban yang kemudian ditemukan. 3 korban, termaksud balita berusia 5 bulan ini sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke rumah duka. Sementara Ica dapat kami informasikan ada 1 korban atas nama almarhum Taadi, asal desa Songgudadi, kecamatan Petung Kriono, yang saat ini jenazahnya belum dibawa pulang oleh pihak keluarga dan masih berada di tenda BNPB. Mengapa belum dibawa pulang? Memang kalau melihat keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga dan juga pihak tim gabungan, memang untuk saat ini pada malam hari ini tidak memungkinkan jenazah tersebut dibawa ke rumah duka, mengingat kondisi cuaca yang saat ini sedang terjadi hujan ditambah dengan kabut serta kontur tanah perbukitan di desa Songgudadi di kecamatan Petung Sari, sehingga memang hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan. Oleh karena itu memang satu jenazah yang ditemukan hari ini masih berada di puskesmas posko lapangan, tepatnya di depan puskesmas Petung Kriono, sehingga memang masih menunggu cuaca yang lebih memungkinkan lagi. Padahal memang jarak dari posko ini ke rumah duka ini hanya sekitar 30 menit saja, mengingat kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga diputuskan proses evakuasi ataupun pemulangan jenazah yang sudah diidentifikasi akan dilakukan pada esok hari. Ica, dapat kami informasikan memang sangat sulit untuk melakukan evakuasi yang dilakukan pada hari kedua ini, melihat kondisi di lapangan. Di posko ini, di posko lapangan menuju ke titik lokasi yang ada di belakang saya ini kurang lebih sekitar 3-5 km, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, hanya bisa berjalan kaki, dan ditambah lagi dengan kondisi lapangan yang tidak memungkinkan akibat longsor, sehingga ini juga mempersulit. Sehingga tadi tim SAR gabungan harus berjibaku bersama dengan personil lainnya menggunakan 1 unit alat berat eskavator dan juga pompa air berkekuatan tinggi yang dikerahkan untuk bisa menyisir dan bisa menyempurnakan jalur, sehingga bisa dilalui oleh petugas gabungan yang akan melakukan evakuasi. Oleh karena itu memang dari informasi yang kita terima, besok akan ada 2 tambahan alat berat lagi yang akan dikerahkan, sehingga ada 4 alat berat yang dikerahkan untuk bisa melakukan proses evakuasi pada hari ketiga besok, Ica. Sementara itu dari informasi yang kita terima, dari petugas ini juga mengaku kesulitan melihat ada akses yang terputus, tidak bisa dilalui oleh kendaraan, hanya bisa berjalan kaki selama 5 km dengan memakan waktu kurang lebih 1 jam. Hal itu pula lah yang sedikit banyaknya ini mempersulit proses evakuasi di hari kedua ini, Ica. Nah, selain daripada itu, Ricky, ada juga yang mempersulit proses evakuasi adalah karena cuaca yang buruk. Mengingat cuaca yang buruk ini di hari kedua juga sudah berlalu, begitu. Bagaimana kemudian, apakah ada langkah antisipasi dari petugas gabungan ini untuk mengantisipasi cuaca buruk ataupun skenario tertentu yang memang untuk memudahkan proses pencarian ini agar berjalan dengan lancar, Ricky? Cuaca menjadi salah satu kendala, Ica, karena memang masih diguyur hujan, tetapi untuk hari kedua ini tidak terlalu hujan, hanya berkabut. Oleh karena itu, antisipasi yang akan dilakukan besok, pihak dari BNPB akan melakukan modifikasi cuaca agar bisa mengatur curah hujan yang berada di Petung Kriono, agar bisa mempermudah proses evakuasi. Dan rencananya memang besok modifikasi cuaca akan kemudian dilakukan. Kalau kita mengacu pada proses evakuasi yang dilakukan hari ini, Ica, memang secara cuaca tidak begitu mempengaruhi, berjalan dengan lancar. Hanya saja tadi sore, siang menuju ke sore hari sedikit berkabut, sementara hujan baru turun
pada sore menuju ke malam hari seperti yang terjadi pada saat ini. Cuacanya sedang hujan, tetapi dari pagi ke siang hari tidak terlalu berdampak signifikan. Hal itu pula yang kita harapkan besok dengan cuaca yang bagus ditambah adanya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh pihak BNPB ini semakin mempermudah proses evakuasi terhadap 5 korban yang masih akan dicari, Ica. Oke, baik. Kalau begitu Riki Harap, kita nantikan informasi dari Anda. Terima kasih untuk informasi Anda saat ini, Riki Harap, atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, kita